Isu yang beredar adalah Provinsi Banten, provinsi paling tidak bahagia di Indonesia. Nah, saya ingin mendapatkan jawaban dari perspektif dari seniman. Perspektif kebahagiaan menurut seniman itu seperti apa? Jangan-jangan senimannya juga tidak bahagia nih di Banten. Karena saya seniman, kalau kita berbicara kebahagiaan kan pastinya kan berbicara kebutuhan. Apa kebutuhan seniman? Ya, antara lain kebutuhan seniman itu ada satu sarana, ada satu tempat untuk dia berekspresi, ya, ada satu tempat untuk dia berpameran, ada satu wilayah yang itu yang dia bisa melakukan sesuatu. Untuk melakukan sesuatu itu kan diperlukan dana, ya. Ini kita tidak bisa, fasilitas itu nggak ada, gitu loh ya, untuk di Banten. Sementara di kita adakah gedung kesenian? Adakah taman budaya? Tempat kita berkumpul, berinteraksi antara seniman dengan seniman, antara seniman dengan masyarakat, tidak ada. Dengan tidak adanya fasilitas-fasilitas itu bisa dibayangkan. Tercapaikah kebahagiaan kita sebagai seniman? Pastinya kan nggak akan. Tapi itu adalah kebutuhan kita. Tentunya harapan kita dari pemerintah, karena kita membutuhkan itu, tolong sarana-sarana ini diadakan untuk kita berinteraksi, untuk kita berdiskusi tentang kesenian, untuk kita mengekspresikan sebuah karya. Ini kita mesti berbicara fakta lah ya, tidak lantas ini enggak. Kebahagiaan seniman ketika terpenuhinya kebutuhan seniman belum terpenuhi, ya bagaimana kita bisa bahagia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Macan Keadilan, berani mengaum atas ketidakadilan. Wah. Nah, bersama Bapak Gebar Sasmita. Wah. Beliau adalah seorang seniman yang sudah malang melintang mengabdikan diri di dunia kesenian sudah puluhan tahun, Pak ya. Iya. Sudah puluhan tahun, karya-karyanya sangat banyak lah. Nah, hari ini episode spesial Mang Sejo bersama Abah Lawyer jalan-jalan ke Pandeglang, ngopi di Kopi Bakar Bapak Endut. Ada Abah Gebar ngelewat. Kemudian kita ajak ngopi lah. Kita akan ngobrol-ngobrol soal kesenian, khususnya di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten ya. Nah, jadi begini Pak Gebar. Karena kan ini nanti sebentar lagi akan menuju ke Pilgub dan Pilbub ya. Nah, tentu banyak sekali isu-isu yang beredar tentang Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten. Salah satunya adalah yang saya akan tanyakan sebenarnya ini ke seniman ya, ingin mendapatkan jawaban atau perspektif dari seniman begitu. Isu yang beredar adalah Provinsi Banten, perspektif kebahagiaan menurut seniman itu seperti apa? Jangan-jangan senimannya juga tidak bahagia nih di Banten. Ya, saya tentunya ingin mendapatkan jawaban itu. Provinsi paling tidak bahagia di Indonesia. Nah, saya ingin mendapatkan jawaban dari perspektif dari seniman. Apa kebahagiaan saya karena saya seniman. Kalau kita berbicara kebahagiaan kan pastinya kan berbicara kebutuhan, ya kan? Apa kebutuhan seniman? Ya, antara lain kebutuhan seniman itu ada satu sarana, ada satu tempat untuk dia berekspresi, ya, ada satu tempat untuk dia berpameran, ada satu wilayah yang itu yang dia bisa melakukan sesuatu. Untuk melakukan sesuatu itu kan diperlukan dana, ya. Ini kita tidak bisa, fasilitas itu nggak ada, gitu loh ya. Untuk di Banten, di orang lain ada yang namanya taman budaya,
ya kan? Lanjut, Pak. Di daerah lain ada yang namanya taman budaya, ya kan? Ya. Ada yang namanya gedung kesenian untuk mengekspresikan karya-karya mereka di dalam satu itu kan. Sementara di kita adakah gedung kesenian? Adakah taman budaya? Tempat kita berkumpul, berinteraksi antara seniman dengan seniman, antara seniman dengan masyarakat, tidak ada. Dengan tidak adanya fasilitas-fasilitas itu bisa dibayangkan. Tercapaikah kebahagiaan kita sebagai seniman? Pastinya kan nggak akan. Sebab itu adalah kebutuhan kita. Tentunya harapan kita dari pemerintah, karena kita membutuhkan itu, tolong sarana-sarana ini diadakan untuk kita berinteraksi, untuk kita berdiskusi tentang kesenian, untuk kita mengekspresikan sebuah karya. Dengan begitu, mungkin kita akan suatu kebahagiaan yang dicita-citakan, yang diinginkan oleh seniman, mudah-mudahan terjawab, gitu loh. Yes. Ya, sudah terjawab. Saya kira itu tentang ditanyakan apakah, saya kira belum. Tidak berarti enggak. Adalah fasilitas ala kadarnya. Tapi dengan ala kadarnya baru berapa persen, ya kan? Seperti di sini juga ada balai budaya, ya kan? Itu juga baru mulai kemarin dilihatnya kan? Sebenarnya udah ada lama. Saya waktu di sini udah dari tahun itu kan saya yang mengusulkan untuk itu dijadikan balai budaya. Dulunya kan ekskuadanan, kumuh. Melihat itu terlantar, maka saya usulkan untuk itu dijadikan gedung kesenian. Yang akhirnya aja SK dibuat bahwa itu bisa dijadikan untuk balai budaya pada saat Dimyati itu dulu. Itu SK dibuat. Jadi sampai hari ini. Tapi kembali bahwasanya suatu kebijakan itu akan berubah setelah ada pergantian kepemimpinan, kan gitu. Iya kan? Kebijakan gitu. Kenapa? Kepala pariwisata waktu itu kebetulan dia seniman. Jadi kita enak enjoy kita menggunakan balai budaya itu untuk perhelatan kesenian, untuk berekspresi dan lain sebagainya. Karena si kepala pariwisata Pandeglang itu seniman juga, yang dia akan merasa berbahagia ketika melihat sebuah kegiatan kesenimanan. Otomatis gitu kan. Sehingga kebijakannya, maka ketika ganti pemimpin yang dia bukan seniman, tidak pernah terpikirkan dan tidak pernah memikirkan bagaimana supaya seniman itu bahagia. Kan gitu kan? Ya kan? Jadi ini yang sekarang ini kayaknya udah mulai peduli. Sebab ternyata balai budaya ini sendiri udah banyak sekali aktivitas yang kita lakukan. Ya. Ketua pariwisata sekarang siapa? Terus dan yang sebelumnya juga, sebelum ini juga lumayan. Akhirnya kita bisa menggunakan kembali itu balai budaya. Kalau dulu itu kan kita nggak bisa menggunakan itu karena itu dipakai kantor dan lain sebagainya. Nah, sekarang udah bisa itu untuk nyimpan alat-alat, untuk latihan. Sementara beberapa lukisan saya juga ada yang tersimpan di situ. Ya alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah bersekian persen itu udah menjawab kebutuhan kita. Tapi belum maksimal gitu loh ya. Ya. Terus bagaimana Banten? Itu saya bilang Pak Pandeglang, bagaimana Banten? Saya pertanyakan, udah adakah taman budaya di Banten? Udah adakah gedung kesenian di Banten? Ya kan? Terus sarana-sarana apa saja yang saya kira yang menunjang untuk dunia kreativitas seniman supaya keseniman maju? Ketika jawabannya itu, ini kita mesti berbicara fakta lah ya, tidak lantas ini enggak. Ya. Kebahagiaan seniman ketika terpenuhinya kebutuhan seniman belum terpenuhi, ya bagaimana kita bisa bahagia? Hah? Simpel sekali sebenarnya. Berarti nggak salah. Bisa nggak berbahagia? Yang nggak bisa. Simpel sekali. Saya tidak menuduh, saya hanya membuktikan fakta, gitu loh. Berbicara kebahagiaan, berbicara terpenuhinya sebuah kebutuhan. Petani akan bahagia ketika udah terpenuhinya kebutuhan petani, kan gitu. Sama, yang lain-lainnya juga begitu. Ketika tidak terpenuhinya kebutuhan salah satu sektor, pasti di situ ada masalah. Ya kan?
pasti akan mencadap. Itu aja. Saya nggak menuduh. Hanya itulah. Kita bicara fakta. Kita tidak bicara fakta. Apakah enggak? Soal apakah dia terserah yang menilai, terserah yang merasa juga kan gitu. Oh ya kan? Yang menilai. Tapi itulah ungkapan kita dari seniman. Kita nggak menuduh. Tanya tentang kebahagiaan, ya itulah jawabannya. Hah? Jawabannya itu. Ini sangat menarik sekali ya jawaban indikator provinsi paling tidak bahagia. Kita mendapatkan perspektif baru jawaban dari Pak Gebar Sasmita dari seorang seniman. Nah, nanti setelah ini saya akan juga bertanya kepada Pak Gebar gitu untuk harapannya kepada calon gubernur Banten, calon Bupati Pandeglang gitu. Agar tadi jangan sampai Banten ini tidak bahagia begitu, ya kan? Terus selain itu kan Banten ini kan Pak belum terdengar seperti kemajuannya belum terdengar seperti provinsi-provinsi lain ya. Misalkan bicara Bali, misalkan Walis wisata, misalkan bicara mana Kediri apa, misalkan Pekalongan, batik misalkan. Nah, menurut pandangan seniman ini seharusnya branding image provinsi Banten menurut seniman tuh apa yang harus kita majukan biar terdengar nih wisata misalkan seperti apa gitu perspektif seniman misalkan wisatanya harus di branding bekerja sama dengan seniman ya itu harus memang kan. Nah itu jawaban ini. Saya ingin ke Abah Wira dulu, pandangan Abah Wira tadi kronologis dari Pak Gebar dari 16 tahun sudah dituduh itu gimana sih kedekatan antara Pak Wira memandang Abah Gebar Sasmita ini? Dan saya lurus.